Izin memperkenalkan diri, nama Fikri Oktoberi Levi, NPM 18310902884. Di sini saya akan membacakan materi mengenai sosiologi pendidikan. Pengertian interaksi dikutip dari buku Sosiologi terbitan ESIS. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Ciri-ciri interaksi: jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Bila kita membanting gelas atau benda mati ketika marah, maka gelas tidak akan membalas perbuatan kita. Maka di situ tidak terjadi interaksi sosial. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Ada suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Jenis-jenis interaksi. Interaksi individu dengan individu dapat bersifat positif maupun negatif. Contoh interaksi sosial positif adalah kegiatan ibu membantu anaknya belajar. Kemudian contoh negatif adalah peperangan antar atau perkelahian antara dua kelompok atau negara. Kedua, interaksi individu dengan kelompok terjadi ketika seorang pelatih sepak bola menerangkan strategi bertanding dengan para pemainnya. Ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Misalnya persatuan pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas acara Kongres Pemuda Nasional. Contoh dari interaksi. Contoh interaksi sosial di sekolah adalah kerjasama antara anggota tim sepak bola dalam sebuah pertandingan atau hubungan kerjasama. Selain itu, contoh lainnya adalah debat antara calon presiden dalam memperebutkan kursi presiden atau hubungan konflik, maupun tawar-menawar antara pembeli dan penjual di pasar atau hubungan informal. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Ciri-ciri kelompok sosial: memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Kedua, memiliki kesamaan motif, visi, dan tujuan. Ketiga, bersistem dan berproses. Lanjutan ciri-ciri kelompok sosial yaitu: keempat, sekumpulan orang dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila memenuhi 3 syarat utama berikut, yaitu setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Setiap anggota kelompok memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik. Terdapat struktur, norma, dan pola perilaku. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.